Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diseret bersama Anda lagi di kesempatan ini ya. Ini lagi di studio ya. Udah lama banget nggak siaran, jadi hari ini baru banget siaran lagi ya. Mudah-mudahan semuanya apapun kegiatannya ya udahlah ikuti aja ya. Ya, untuk membuat kita menjadi lebih berarti itu banyak ya hal-hal yang bisa kita kerjakan. Perhatikan dulu diri kita, jangan ngerasa kita nggak berarti. Kita harus ngerasa bahwa kita itu berarti, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi orang lain. Cara membuat berartinya ya itu dia banyak sekali, namun yang jelas ketika kita bisa menjadikan diri kita berarti, maka ada hal yang harus kita ikhlaskan. Ya, misalnya kita ingin menjadi ibu yang berarti, kita ingin jadi mahasiswa yang berarti, kita ingin menjadi karyawan yang berarti. Ya tidak semuanya jalannya mulus aja gitu kan, enggak kan, pasti ada ya terjalnya, pasti ada durinya, pasti ada segala hal gitu ya, yang bisa menyebabkan kita itu menyebabkan kita itu kayak sedih gitu ya, itu mah biasa ya. Sedih, gaduh, gembira gitu ya, suka duka dalam kehidupan pasti akan ada aja, namun yang jelas bagaimana kita menyikapinya ya. Balik lagi untuk menjadi berarti, saya mungkin 3 hal aja lah ya, 3 hal yang bisa kita jadikan bahwa kita itu bisa menjadi berarti. 3 hal ini saya singkat dari kata dan. Ini belum saya omongin dan belum saya tulis juga. Dan ini yang pertama adalah dalami setiap peran yang kita miliki, dalami passion kita apa sih sebenarnya gitu. Walaupun saya juga nggak nemu-nemu nih passion saya apa sih. Kalau sama karena saya bawa mungkin jadi penyiar gitu. Suka ngomong gitu ya, tapi yang jelas dalami aja. Anda sebagai dosen, Anda sebagai pengajar, Anda sebagai as a professional gitu ya, sebagai pribadi, sebagai as a wife, seorang istri, pokoknya apapun itu harus didalami perannya, sehingga dengan mendalami peran itu kita akan bisa merasakan nikmatnya peran-peran yang kita jalani. Kemudian ya dalami itu tidak semudah seperti membalikan tangan ya, pasti akan ada onak dan durinya, kemudian juga ada tantangan, rintangan, tapi yang jelas kalau kita bisa mendalami peran-peran yang kita miliki, maka kita akan mencintai peran tersebut. Kenapa kita berperan? Kita berperan jangan berperan ya. Karena hidup ini kayak panggung sandiwara enggak sih, kayak lagu gitu ya. Ya kita aktornya gitu ya. Jadi apapun ya kita terus berperan gitu, harus berperan, harus mendalami peran kita sebagai apa. Yang kedua DAN kan tadi saya bilangnya 3 ya. Kemudian A-nya adalah aktualisasikan apa yang kita inginkan, walaupun mungkin belum kesampaian tahun ini, tahun depan gitu ya, nggak apa-apa, kita diaktualisasikan aja, diafirmasi, terus diajak komunikasi. Nah kenapa dia harus aktual ya, apapun yang kita inginkan yang membuat kita bahagia ya harus ajak komunikasi dengan diri kitanya gitu ya, yang tahu apa sih sebenarnya yang kita inginkan di dalam hidup ini gitu. Terkadang mungkin orang ngelihatnya kita fine aja gitu, biasa-biasa aja, atau bahkan ngelihatnya kita ini super wah gitu misalnya ya, padahal mah gitu ya di dalamnya mah masya Allah tabarakallah gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang ini mohon maaf ya, misalnya tiba-tiba WhatsApp, tolong dong misalnya gitu ya, pinjam uang lah atau apa gitu ya. Sebenarnya ya nggak masalah juga, tapi mungkin ketika kita akan meminjam atau ketika kita akan ke seseorang gitu minta pertolongan, mungkin kita juga ada baiknya ngeliat-liat dulu gitu ya. Nah itu mungkin salah satu adabnya meminta tolong gitu ya, karena yang kita lihat di sosial media gitu nggak semuanya benar, maksudnya nggak semuanya benar, maksudnya ya mungkin semua orang pasti kalau mau menampilkan di sosial media pasti yang baik-baik aja kan, yang fine aja, terus ya yang
dilihatnya bagus gitu kan, karena nggak ada yang kalau di sosial media nggak ada yang mau menampilkan sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Pasti maunya semuanya bagus-bagus aja, tapi nggak masalah juga ya sih, yang penting kalau ada. Tapi kalau misalnya nggak ada juga ya harus jujur juga. Tapi ada tuh kalau ada kalanya misalnya orang itu nggak apa namanya nggak bisa bilang enggak gitu ya kalau diminta tolong. Ada tuh tipe orang kayak gitu tuh ngorbanin gitu ya, ngorbanin diri sendiri kayak lilin gitu ya demi orang lain. Ya bagus juga sih sebenarnya, cuma ya kalau bisa sih jangan ngorbanin diri sendiri untuk menolong orang lain. Bukan berarti nggak boleh nolong orang lain ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Justru kita harus lomba-lomba gitu ya, fastabiqul khairat gitu ya, lomba-lomba dalam kebaikan. Apa sih yang kita kerjakan? Nah, mungkin kita juga mengajak komunikasi diri kita untuk bisa lebih berarti, untuk bisa lebih berbagi lagi. Kalau punya, saya doain mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya yang dermawan ya yang banyak infak dan yang cukup gitu ya. Allah cukupi kebutuhannya gitu ya, apapun kebutuhan Anda pokoknya semuanya mudah-mudahan Allah cukupi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan diri kita berarti, N ya, menyatakan. Nah emang nih kayak kalau misalnya mungkin kita ya para perempuan sih ya kamu sayang aku nggak, sebenarnya sih mungkin kata suami ya nggak perlu juga diomongin gitu ya. Kalau nggak cinta ya ngapain nikah sama lu gitu misalnya kan, bisa aja kan seperti itu. Tapi sebenarnya itu tuh perlu juga gitu ya, dan itu membuat hati pasangan, hati istri itu seneng gitu ya. Aku sayang kamu gitu ya gitu ya, walaupun hanya kata-kata seperti itu juga bisa membuat istri senang, dan itu juga bisa menjadi pahala. Apa-apa tuh sebenarnya harus dinyatakan. Kalau misalnya ya banyak mungkin komunikasi yang discommunication ya, awalnya karena nggak bisa menyatakan apapun misalnya yang dirasakannya, apapun yang dialaminya, sehingga banyak juga karena hal-hal itu melakukan hal yang negatif gitu ya, ujung-ujungnya sesuatu yang negatif menimpa dirinya. Sebenarnya ya itu, nyatakan itu merupakan sebuah komunikasi ya. Ketika komunikasi kita lancar, mau komunikasi di keluarga, di tempat kerja dan lain-lain, good communication for good your life apa sih gitulah pokoknya ya, komunikasi yang baik untuk hidup yang lebih baik gitu ya, better of life. Nah jadi nggak apa kita omongin aja kalau misalnya kita perlu menyatakan sesuatu, tapi tentunya kita juga punya tata cara, tata krama yang baik, pernyataan yang bagus, komunikasi yang bagus diiringi dengan cara-cara yang bagus. Juga tidak menyampaikan misalnya kita mau menegur atau mau menasihati seseorang, nggak dinyatakan, nggak diungkapkan di depan orang gitu ya, atau di grup WhatsApp yang isinya banyak kan gitu ya. Lagian nyari apa sih nyari perhatian gitu, nggak ada gunanya juga ya. Ada baiknya kalau mau menasihati, nasihatilah dengan ahsan ya, dengan baik, panggil aja terus diceritain gitu ya, kenapa dan begini gitu ya. Pokoknya segala sesuatu memang harus dinyatakan gitu ya. Tapi tidak semuanya harus dinyatakan melalui media sosial. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kalau bisa orang lain sih nggak boleh tahu ya kalau bisa, tapi mana bisa gitu ya. Media sosial sekarang ya sekiranya yang nggak usah diketahui oleh orang lain ya nggak usah, sekiranya yang boleh ketahui ya silakan aja sih, selama itu baik. Dan pernyataan-pernyataan itu juga harus kita mawas diri dalam menyatakan sesuatu, apalagi ada undang-undang ITE kan. Jangan sampai kita di media sosial ataupun pokoknya di media sosial lah ya, menyatakan hal yang negatif, menyatakan hal yang hoax gitu, yang nggak benar. Nah maka tentunya kalau hal itu kita lakukan berarti kita bukan orang yang berarti ya, minimal berarti untuk diri sendiri, berarti untuk orang lain, keluarga dan semuanya, termasuk pekerjaan kita. Jadilah orang yang berarti, karena ketika kita menjadi orang yang berarti maka kita akan bahagia di hati. Salam dari Sri Hati. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.